Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Zainuddin MZ di channel MZ Official. Hari ini saya bikin video seperti biasa di sawah gitu, karena tempat yang paling nyaman buat saya di sawah. Apalagi hari ini itu hari apa sih? Hari Sabtu. Saya bikin video ini sekitar setengah 5 sore, ditemani angin yang sangat enak sehingga rambut saya tidak bisa diatur. Ya mudah-mudahan bertolak belakang dengan hasil videonya. Rambutnya tidak bisa diatur tapi videonya bisa mengatur hidup saya gitu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para penonton channel MZ Official yang sudah mengikuti perkembangan channel MZ Official dari 0 subscriber sampai hari ini sudah mencapai 300 subscriber. Tepuk tangan buat kita semua. Itu pencapaian yang sangat luar biasa bagi saya gitu. Karena 300 orang jika berada di hadapan saya, berkumpul di hadapan saya, mungkin saya tidak akan mampu berbicara di depan 300 orang tersebut gitu. Saya itu orang biasa gitu, sama seperti kawan-kawan ya, orang biasalah gitu. Tidak punya privilege yang bagus-bagus amat gitu. Maka saya sangat banyak terima kasih gitu untuk 300 orang subscriber ini. Ya mudah-mudahan kedepannya saya bisa berbagi ilmu dan pengalaman lagi ke banyak orang. Walaupun bagi orang lain gitu yang subscribernya sudah jutaan, 300 orang itu tidak seberapa gitu. Namun bagi saya orang biasa gitu, 300 orang itu merupakan suatu capaian yang sangat luar biasa lah gitu. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada kawan-kawan. Untuk mencapai suatu kesuksesan gitu, maka perlu ada modal yang harus kita beli gitu. Kita tidak sekonyong-konyong bisa mendapatkan kesuksesan tanpa ada harga yang bisa dibeli gitu. Harga apa sih? Harga itu tidak bisa atau tidak hanya dikonotasikan terhadap uang gitu. Salah satu harga yang saya pertaruhkan di sini yaitu harga pertama, harga keberanian untuk memulai memegang HP dan mendokumentasikan hasil kegiatan saya, hasil pemikiran saya gitu. Dengan tujuan sudah saya katakan di video sebelumnya, saya ingin mendokumentasikan kegiatan saya, hasil pemikiran saya. Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi buat saya, dan mudah-mudahan lebihnya bisa ada kebaikan atau amal jariah buat saya dan buat teman-teman juga yang menonton gitu. Mudah-mudahan ada setitik, ada kecerahan lah gitu buat saya dan buat teman-teman juga gitu. Karena saya tahu gitu, banyak di luaran sana yang ingin memulai membuat konten, membuat YouTube itu banyaklah godaannya gitu. Maka dari itu saya ingin bersama-sama kawan-kawan ingin menjadi saksi perjuangan saya gitu. Ingin melihat, oh kita sama-sama membuat channel dari nol itu seperti apa gitu. Saya di sini ingin sama-sama. Saya berani bilang seperti itu karena pertama saya tidak punya privilege seorang YouTuber. Saya bukan artis. Saya hanyalah orang biasa gitu. Apakah bisa sukses atau tidak di channel YouTube ini gitu. Yang per hari ini saya sudah mencapai gitu 300 orang subscriber itu. Kembali lagi ke pembahasan awal gitu. Untuk mencapai kesuksesan itu perlu adanya harga yang harus dibayar gitu. Harga yang harus dibayar itu memang sangat mahal gitu. Perlu ada pengorbanan waktu, jauh dari teman-teman, mengasingkan diri untuk mencapai atau mendapatkan sesuatu hasil pemikiran yang pantas dilaksanakan oleh diri sendiri dan di-share untuk orang lain. Itu merupakan suatu perjuangan gitu. Karena saya lihat dari orang-orang sukses gitu, mereka untuk mencapai kesuksesan itu tidak datang dengan sekonyong-konyong. Mereka harus jauh dari orang tuanya, mereka harus berdarah-darah, terus belajar siang ataupun malam. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut yang saya tiru gitu per hari ini gitu. Dan kawan-kawan mohon menjadi saksi gitu berapa kuat saya dalam menjalani proses menuju kesuksesan di bidang ini gitu. Dan berbicara tentang pertanian, itu berbicara tentang isi perut gitu. Kawan-kawan atau para penonton channel MZ Official, coba kita lihat, renungkan lagi apa yang kita makan, apa yang kita minum,
yang menjadikan sebuah energi di dalam badan kita itu berasal dari pertanian gitu. Maka dari itu, apapun profesi kita, siapapun orangnya yang namanya manusia, mereka membutuhkan energi, dan energi itu otomatis dihasilkan dari pertanian gitu. Beras yang kita makan, air yang kita minum, dan buah-buahan yang masuk ke dalam perut kita itu hasil pertanian gitu. Nah, saya ingin bahas lebih lanjut. Sejahtera atau tidak sih para petani yang ada di negara Indonesia ini gitu. Mungkin kawan-kawan yang hidup di perkotaan sudah banyak melihat gitu, orang-orang di kampung itu seperti apa, mereka sejahtera atau tidak gitu. Maka pada video ini saya akan beri judul yaitu di persimpangan jalan gitu. Jadi tidak banyak orang-orang yang berani memulai melakukan sesuatu. Mereka harus punya motivasi yang kuat, harus pernah mengalami jatuh yang serendah-rendahnya. Di sini saya berbicara seperti biasa, layaknya orang biasa lah gitu. Saya di sini memerlukan orang pertanian, saya memerlukan para pejabat, saya memerlukan para insinyur gitu. Karena ya kita hidup di negara ini tidak hanya bisa bergantung kepada para petani gitu. Kita juga perlu orang-orang yang paham, orang-orang yang ngerti di dalam bidang pemerintahan gitu. Sehingga di situ ada keterkaitan. Orang yang ahli bidang pertanian ya mereka berfokus di sana, orang yang ahli kepemerintahan ya ada di situ gitu. Sehingga sirkulasi atau ya jalannya suatu pemerintahan ini bisa seimbang gitu. Sehingga ya kita saling menguntungkan. Dalam artian saling menguntungkan itu ya kita sama-sama membangun negara ini gitu. Maka dari itu sudah bukan saatnya lagi orang-orang atau para pejabat di negeri ini mengecilkan para petani atau mengucilkan para petani, karena orang-orang tersebut juga makan hasil pertanian gitu. Begitupun para petani, sudah saatnya kita saling percaya terhadap para elit di negeri ini, para pejabat di negeri ini gitu. Mereka karena mempunyai ilmunya di sana. Namun yang perlu kita lakukan itu kita saling mengawasi gitu. Kita sebagai petani ya mengawasi jalannya orang-orang di pemerintahan seperti apa. Begitupun para elit di negeri ini atau para pejabat di negeri ini, ya mereka mengawasi sistem pertaniannya itu seperti apa, dan mereka harus juga mengakomodasi atau ya memberikan jalan bagaimana pertanian itu bisa setidaknya ya mensejahterakan para petani tersebut gitu. Ya mungkin itu video yang bisa saya sampaikan di hari ini. Ya mudah-mudahan ada setitik kebaikan buat diri saya dan buat teman-teman yang sudah menonton.